pertama ini, yang pertama saya berhasil membuktikan bahwa yang bisa punya pentas megah, yang bisa punya lighting yang bagus, yang bisa punya videotron yang keren, dan bahkan video dan kamera yang bisa terbang, tadi ada kamera yang bisa terbang itu alias drone, itu bukan hanya acara dangdut. Ternyata acara ceramah agama bisa sebagus, sekeren, dan semewah ini. Ini sebagai pembuktian dari ayat Allah, idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Cara mengusir kebatilan itu gampang saja. Kebatilan itu seperti kegelapan, nyatanya gak ada. Cara mengusirnya gampang, gak usah diusir. Nyalakan cahaya, maka kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi cara mengusir cewek-cewek yang joget di TikTok gak jelas itu, dan cara mengusir laki-laki yang alay di TikTok itu, tidak perlu dimarah-marahin, biar santri tetap terlihat moderat, tidak galak. Caranya dengan santri hadir di media sosial untuk menghadirkan cahaya berupa ceramah-ceramah agama. Jadi konsepnya jelas, idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kebatilan itu gak perlu diusir, tinggal kita menampakkan cahaya Islam, maka dengan sendirinya kegelapan kejahiliaan itu akan pergi dengan sendirinya. Makanya saya kan terlihat gak punya potongan untuk jadi wali kutub ya. Saya ini gak punya potongan untuk jadi wali kutub, makanya saya memilih untuk jadi wali YouTube saja. Jadi wali itu satu akar kata dengan wilayah. Wali itu artinya orang yang memegang wilayah secara batin. Sunan Kudus memimpin Kudus secara batin. Kemudian para kanjeng sunan di daerahnya masing-masing memimpin secara batin daerah itu. Habib Idrus Al-Jufri memimpin secara batin kota Palu. Para habaib semua itu, kalau ada habaib atau kiai di suatu wilayah, biasanya dia pergi ke wilayah lain agar bisa memimpin wilayah itu secara batin. Kalau memimpinnya secara lahir namanya wali kota. Iya, wali kota Sumeneb, wali kota A, B, C. Kalau memimpinnya secara batin disebutnya wali kutub, karena mereka memiliki wilayah. Nah, kalau pemimpin secara digital itu namanya wali YouTube. Artinya orang-orang yang menjaga YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya agar tetap dihiasi oleh cahaya-cahaya Allah dan Rasulnya. Jadi oke. Ini memang benar-benar acara dangdut kalah sama ini. Mic-nya aja canggih. Kemudian yang kedua yang membuat saya senang ada di tengah-tengah para santri, dan lebih khusus dan lebih penting para santriwati, adalah karena undangan utama pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi ketika mahallul qiyam kita berdiri. Kenapa? Karena kanjeng Nabi datang ke tengah-tengah kita. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali itu diceritakan ada satu malaikat yang memimpin 70.000 malaikat, tapi sayapnya patah.
Diceritakan kepada Jibril oleh malaikat yang sayapnya patah itu bahwa sayapnya patah karena ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad lewat dan dia tetap di singgasananya, tidak berdiri, maka dihukum oleh Allah dengan dipatahkan sayapnya karena dia tidak berdiri ketika Nabi Muhammad lewat. Karena itu kita diajarkan ketika Nabi Muhammad datang, meskipun secara batin dalam mahallul qiyam kita berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu, maka insya Allah gulu-gulu Sumeneb, Madura, dan Indonesia bahkan secara umum akan baik-baik saja karena apa yang dilakukan kita pada malam hari ini. Karena kata Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum yang kaum itu di tengah-tengahnya hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula ma'hulikal afla. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan segala sesuatu ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an menjadi mulia karena kitabnya Nabi Muhammad. Kita masih memegang tradisi yang sangat mulia tentang bagaimana seorang pemimpin. Tadi disampaikan bahwa Al-Mukarram Kiai Najib dipilih meskipun beliau pengennya enggak. Nah, ini tradisi yang sudah jarang di tempat lain. Di tempat lain orang mencari kursi kepemimpinan itu berebut, bukan hanya memimpin. Nah, ini apa ini? Naksir dia begitu. Nah, iya. Ini diselawatin pergi. Jadi saya kalau di bandara tuh, kalau sholat berjamaah di musolanya, itu yang mau jadi imam pada berebut jadi imam sholat. Padahal dulu ketika saya kecil, kalau mau jadi imam itu dorong-dorongan karena semua merasa rendah hati tidak pantas untuk menjadi imam. Sedangkan sekarang semua orang berebut jadi pemimpin. Padahal ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipilih menjadi pemimpin, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah, karena beratnya amanah menjadi seorang pemimpin. Nah, karena itu ada pelajaran penting yang kita dapatkan malam hari ini dari pengasuh pesantren An-Nuqayyah, bahwa menjadi pemimpin itu bukan perkara yang mudah. Karena itu kalau tidak memiliki kemampuannya, jangan sok-sokan untuk jadi pemimpin. Pilihlah justru orang-orang yang kita merasa rendah untuk menjadi pemimpin, tidak mampu. Itu tradisi yang baik yang harus kita pertahankan, yaitu kerendahan hati di tengah masyarakat. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini tadi kita menghadirkan para santri dan santriwati yang berprestasi. Saya rasa semua santri dan santriwati pondok pesantren An-Nuqayyah guru-guru ini itu berprestasi. (7.000 sampai 10.000 santrinya itu semuanya berprestasi. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah jadi santri itu sudah pasti berprestasi. Karena santri itu beda dengan murid-murid pada umumnya. Santri itu bukan hanya belajar untuk menjadi pintar, tapi belajar untuk menjadi pribadi yang berakhlak dengan